Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan cara menggambar grafik penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk lebih paham, akan saya berikan satu contoh untuk pertidaksamaan Y kurang dari X plus 1. Di sini kita diminta untuk mencari daerah hasil penyelesaiannya. Daerah hasil penyelesaiannya nanti yaitu berupa daerah yang diarsir. Nah, maka langkah yang pertama kita cari garis pembatas untuk daerah hasil penyelesaian dari pertidaksamaan ini, yaitu membuat pertidaksamaan ini menjadi persamaan atau menggunakan sama dengan Y sama dengan X plus 1. Nah, selanjutnya kita tentukan minimal 2 titik untuk membentuk sebuah garis. Untuk lebih tepat, kita cari titik yang berpotongan di sumbu X dan titik yang berpotongan di sumbu Y. Akan berpotongan di sumbu X ketika nilai Y sama dengan 0. Ya. Kita mencari nilai yang Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya bernilai, ya, kita cari X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini pindah ruas menjadi negatif 1. Berarti ketemu titik X bernilai negatif 1 ketika Y-nya sama dengan 0. Koordinatnya adalah negatif 1, 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik yang berpotongan di sumbu Y. Ketika titik itu berpotongan di sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0, ya. Perlu diingat, nilai X-nya 0. Nah, ketika nilai X-nya 0, ya, kita cari nilai Y-nya dari persamaan ini. Y sama dengan 0, ya. X-nya diganti 0 plus 1. Sama dengan berapa? 1. Berarti nilai Y-nya adalah 1. Di sini 1. Kita temukan koordinat 0,1. Ya, kita tentukan di sini titik yang pertama adalah negatif 1,0. Negatif 1,0 di sini, ya. X-nya di negatif 1, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, kemudian titik yang kedua adalah 0,1, berarti 0-nya di X, Y-nya di 1, berarti di sini, ya. Jadi ada 2 titik di sini. Nah, selanjutnya dari 2 titik tersebut kita tarik garis lurus. Nah, ketemu garis dari persamaan Y sama dengan X plus 1. Nah, selanjutnya kita pahami ini tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Jadi garisnya berupa garis putus-putus, ya. Garisnya adalah garis putus-putus. Nah, nanti untuk garis yang penuh seperti ini itu ketika kita menemukan tanda pertidaksamaan kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan, maka kita menggunakan garis penuh. Nah, ketika kurang dari dan lebih dari tanpa sama dengan, maka kita menggunakan garis putus-putus. Nah, udah ya. Selanjutnya adalah menentukan daerah yang diarsir, apakah daerahnya di atas garis pembatas atau di bawah garis pembatas. Nah, kita lihat di sini koefisien Y-nya adalah positif. Tandanya apa? Tandanya kurang dari. Ketika kurang dari, maka nilainya adalah negatif.
Nah, kita kalikan nih. Positif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ketika hasilnya negatif, maka daerah hasil penyelesaiannya adalah di bawah garis pembatas. Jadi, daerah yang diarsir adalah daerah di bawah garis pembatas. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini adalah daerah hasil penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel Y kurang dari X plus 1. Selanjutnya kita akan menggambar grafik penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, kita diminta untuk melukiskan daerah hasil penyelesaian. Nah, daerah hasil penyelesaiannya nanti itu berupa daerah yang diarsir. Nah, langkah yang pertama untuk mencari daerah hasil penyelesaiannya adalah menentukan garis pembatas Y sama dengan X kuadrat. Nanti garis pembatasnya itu berupa sebuah garis lengkung. Bisa parabola, kurva, atau elips atau lingkaran. Nah, di sini kita cari dulu koordinat dari garis pembatas itu ya. Caranya kita tentukan nilai X dan Y, maka akan terbentuk suatu koordinat X, Y. Untuk memotong sumbu X ya, maka kita jadikan nilai Y-nya adalah 0. Di sini. Ketika nilai Y-nya 0 ya. Y-nya 0, maka X-nya juga 0. Maka ketemu titik 0,0. Selanjutnya, kita tentukan ketika X-nya adalah 1, Y-nya adalah 1 juga. Berarti titik 1,1. Nah, ketika X-nya 2, kita temukan nilai Y-nya adalah 2 kuadrat 4. Titiknya ditemukan 2,4. Nah, selanjutnya kita tentukan titik dengan X negatif 1, maka Y-nya adalah negatif 1 kuadrat. Y-nya adalah 1, koordinatnya terbentuk negatif 1,1. Kemudian ketika X-nya itu adalah negatif 2, maka nilai Y-nya adalah negatif 2 kuadrat 4. Koordinatnya negatif 2,4. Setelah kita ketahui titik-titiknya, kemudian kita tentukan koordinatnya di bidang kartesius ini. Yang pertama, titik 0,0 di sini, kemudian titik 1,1. 1,1 berarti di sini. Kemudian ada lagi titik 2,4. 2,4. Selanjutnya titik negatif 1,1. Negatif 1 di X, 1. Selanjutnya adalah negatif 2,4. Nah, dari titik-titik ini kemudian kita hubungkan menjadi sebuah garis yang berbentuk kurva dengan titik puncak 0,0. Ya, berbentuk
sebuah parabola yang terbuka ke atas. Kemudian perhatikan di sini, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Ketika ada sama dengan di bawah tanda lebih dari ini, maka garis yang dibuat adalah garis penuh. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah menentukan daerah hasil penyelesaian yang diarsir. Di sini koefisien Y-nya positif. Kemudian kita kalikan dengan tandanya adalah lebih dari, itu bernilai positif. Ketika positif dikalikan positif, hasilnya adalah positif. Nah, hasil positif ini, maka daerah hasil penyelesaiannya itu diarsir di atas garis pembatas. Ya, karena hasilnya positif, maka daerah yang diarsir adalah daerah di atas garis pembatas. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang nomor 2 untuk pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat min 2X min 8. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk mencari daerah hasil penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan dulu garis pembatasnya. Nah, pertidaksamaan ini kita jadikan sebuah persamaan karena nanti kita akan mencari sebuah garis. Nah, di sini akan kita cari garis lengkung karena ketika pertidaksamaannya itu adalah sebuah pertidaksamaan kuadrat, maka yang terbentuk adalah garis lengkung, bisa berupa parabola, elips, ataupun lingkaran. Nah, pertama kita tentukan dulu perpotongan sumbu X ya. Nanti ketika garis ini berpotongan di sumbu X, maka nilai Y-nya adalah 0 ya. Y-nya ini sama dengan 0, maka kita akan dapat nilai X-nya. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat, maka kita cari akar-akarnya dengan memfaktorkannya, mencari faktor-faktor penyelesaiannya ya. Sini X min 4 X plus 2 ya. Ketika kita kalikan, maka hasilnya X kuadrat min 2X min 8. Maka diketahui X1 adalah 4 dan X2 adalah negatif 2 ya. Jadi nanti titik-titiknya atau koordinatnya adalah 4,0 karena Y-nya adalah 0, dan koordinat titik negatif 2,0 kita tentukan dulu titiknya 4,0 berarti di koordinat sini, kemudian negatif 2,0 berarti di sini ya. Selanjutnya kita akan menentukan perpotongan sumbu Y. Nah, ketika berpotongan di sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0. Kita hapus dulu. Ya. Y sama dengan 0 kuadrat ya, langsung saja 2 kali 0 negatif 8, maka Y-nya sama dengan ya negatif 8. Maka koordinat yang terbentuk adalah 0, negatif 8. 0, negatif 8 di sini. Di sini itu berpotongan dengan sumbu Y di
0,-8. Selanjutnya, setelah kita menentukan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan mencari titik puncak parabolanya. Pertama, perhatikan dulu nilai A-nya. Ini ya, A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, ini nilainya adalah 1. Berarti A lebih dari 0. Ketika A lebih dari 0, maka kurvanya adalah terbuka ke atas, berarti seperti ini. Nah, untuk A kurang dari 0, nanti kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, jadi nanti untuk pertidaksamaan ini, kurvanya adalah terbuka ke atas. Nah, selanjutnya kita tentukan titik puncaknya dengan rumus untuk koordinat X, P atau X puncak itu adalah min B per 2A. Dan untuk koordinat Y puncak itu adalah min D per 4A. Dengan D itu adalah determinan yang rumusnya B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, kalian harus menentukan nilai A, B, dan C-nya. Seperti apa caranya? Caranya, kalian perhatikan di sini. Persamaan ini, nilai A adalah koefisien dari X kuadrat, nilai B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Berarti di sini nilai A-nya adalah berapa? 1. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 2. Ini ya, negatif 2 koefisien dari X-nya. Sedangkan yang C-nya adalah negatif 8. Jadi negatif 8. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan angka-angka ini ke dalam rumus yang sudah Ibu tuliskan tadi. Negatif B per 2A. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 per 2 kali A-nya 1. Berarti 2 dibagi 2. Hasilnya 1 untuk koordinat titik puncak X. Nah, untuk koordinat Y-nya ini min B kuadrat. B-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? A-nya adalah 1. C-nya adalah negatif 8. Kemudian dibagi dengan 4 kali 1. Karena 1 itu adalah A. Hasilnya negatif ya, negatif 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 1, 4 dikali negatif 8, yaitu positif 32 per 4 ya, karena tidak cukup ke atas saja. 4 plus 32 hasilnya negatif 36 dibagi 4, yaitu negatif 9. Ya, tadi kita sudah menemukan koordinat titik puncak XP dan YP itu adalah 1, negatif 9. 1, negatif 9. Itu berarti 1 di X dan negatif 9 di Y. Untuk menentukan titiknya supaya lebih tepat, kita harus menggunakan penggaris. Ya, di sini ini adalah titik puncaknya. Kemudian dari beberapa titik yang sudah kita ketahui tadi, kita hubungkan titik-titik itu menjadi sebuah garis lengkung. Pertama, melewati sumbu 4,0
kemudian 1,-9, 0,-8 dan -2,0. Ya, bisa diperbagus lagi. Nah, ini adalah parabola untuk pertidaksamaan dari Y lebih dari X kuadrat min 2X min 8. Ini adalah sebagai garis pembatasnya. Kemudian kita perhatikan lagi di sini. Ini pertidaksamaan lebih dari tanpa sama dengan. Itu berarti nanti garis pembatasnya adalah garis putus-putus. Ya, kita buat garis putus-putus. Nah, setelah kita menentukan garis pembatas dari persamaan ini, yaitu garis putus-putus, selanjutnya kita tentukan daerah yang diarsir. Perhatikan di sini koefisien dari Y adalah bernilai positif, kemudian dikali dengan tanda pertidaksamaan adalah lebih dari, itu nilainya positif. Hasilnya adalah positif, sehingga daerah yang diarsir adalah di atas garis pembatas. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di atas garis lengkung dari parabola ini.